Setelah melakukan raid, Jinwoo ingat kalau malam ini ia sudah ada janji dengan Jinho. Di sebuah kafe, Jinho kini sedang menunggu Jinwoo datang. Jinho sangat berharap. Ia berkata dalam hati, kini waktu penentuan telah tiba. Nasibku yang ingin mengelola wilayahku ditentukan oleh keputusan Jinwoo. Aku tidak bisa menjalankannya tanpa Jinwoo. Tak lama Jinwoo tiba di tempat. Bajumu terlihat kotor, Jinwoo. Aku baru keluar dari dalam dungeon dan langsung menemuimu. Jinho dalam hatinya berkata lagi, dia selalu latihan masuk ke dalam dungeon. Sudah kuduga, dia itu memang hebat. Mereka mulai berbicara. Aku sudah melakukan pembicaraan dengan ayahku, dan itu kabar baik. Aku sudah mendapatkan izin untuk mengelola guildnya nanti. Jinho lalu bilang, lalu sekarang kamu menginginkanku untuk menjadi bagian dari guildmu? Jinho dengan semangat berkata, aku akan menghormati semua keputusanmu, jadi jangan sungkan. Jinho hanya terdiam. Kita beralih dulu ke situasi di kantor Guild Hunters. Kondisi Ki-hon sudah membaik. Ia sekarang menghadap kepada Jong-in. Ki-hon memberikan laporan mengenai raidnya yang terakhir. Di sana Ki-hon menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Jong-in kaget. Ia tak percaya. Bahkan ia baru tahu kalau Sung Jin-woo ikut dalam raid timnya sebagai tim penambang. Jong-in sempat marah. Apa maksudnya semua ini? Apa tujuannya? Ki-hon menjawab, saya tidak tahu alasan sebenarnya, tapi aku yakin tujuannya tidak untuk mengganggu raid kita. Saat raid dimulai, dari awal Jinwoo hanya mengamati kita dari sudut pandang porter. Kemudian dia menyadari situasi raidnya yang berubah menjadi berbahaya. Ia tahu tim kita kewalahan, dan dia lalu memutuskan untuk membantu tim kita. Dia tidak melakukan hal yang macam-macam. Ki-hon lalu menjelaskan kemampuan Jinwoo. Mendengarnya Jong-in merasa kaget. Aku belum pernah mendengar tentang kemampuan ini. Pergerakan seperti assassin, dan bisa memanggil makhluk panggilan dalam jumlah banyak. Ia juga mampu menjadikan mayat menjadi anak buahnya. Dia kuat. Jong-in bertanya, seandainya kamu bandingkan aku dengan Jinwoo, siapa yang lebih kuat? Ki-hon menjawab, setiap raid yang selama ini kita lakukan, peranan hunter saling melengkapi dan menutupi kelemahan masing-masing. Penyerang di cover oleh tanker, dan hunter magi dan healer di belakang ikut membantu. Tanpa kerjasama itu, tim raid berada dalam bahaya. Tapi untuk Jinwoo, itu adalah sebuah pengecualian. Dia bisa menyelesaikan dungeon rank A hanya seorang diri. Sontak Jong-in kaget. Dia gemetar dan berkata dalam hati, sekuat apapun diriku, kalau aku dikepung monster, aku akan kesusahan menjaga pertahanan. Sebutan tentara terhebat milikku akan terdengar menggelikan jika dibandingkan dengannya. Ki-hon dengan penuh harap bilang, walaupun aku tidak mempunyai hak tentang perekrutan guild, tapi Hunter Sung Jin-woo harus menjadi anggota guild kita. Aku sadar, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk merekrutnya. Hari di mana evaluasi rank Jinwoo telah tiba. Kini di depan kantor Asosiasi Hunter telah ramai para reporter. Karena ternyata evaluasinya bersamaan dengan seorang artis bernama Lee Min-sung. Para reporter ingin meliput hasil evaluasi rank Min-sung. Dari dalam mobil Min-sung berkata, lihatlah, banyak orang yang berdatangan untuk menyambutku. Ini akan menjadi topik berita utama besok. Tidak berselang lama, dari sebuah mobil keluar Jong-in dan Yeonho yang datang secara bersamaan. Mereka kaget karena sudah banyak reporter di sana. Para reporter langsung bertanya kepada mereka, apakah kalian berdua mengunjungi asosiasi untuk merekrut Lee Min-sung? Saya kesini bukan untuk menemui orang itu, aku tidak bisa berkomentar lebih lanjut, ucap Yeonho. Bagaimana kalau pendapat ketua Guild Hunters? Kalian pasti sudah tahu kalau Lee Min-sung sudah menjadi anggota dari Guild Reaper. Hari ini saya di sini untuk menghadiri urusan lain. Yeonho dan Jong-in berjalan bersama. Yeonho sedikit meledek. Aku sudah mendengar beritanya. Guild Hunters hampir mengalami hal yang mengerikan. Jong-in membalas, itu tidak seberapa dibandingkan White Tiger. Kalian kehilangan banyak anggota. Yeonho kesal dan tak bisa berkata-kata lagi. Tapi ia berkata, yang pasti kita berdua mendapatkan bantuan darinya. Kau benar, tanpa bantuannya, anggotaku mungkin akan dihancurkan. Aku akan membalas bantuannya. Aku akan merekrutnya bergabung. Yeonho tambah kesal mendengar itu. Di timku ada korban. Harusnya guildku yang berhak merekrutnya. Jong-in tak terima lagi. Mereka mulai perang dingin. Tak lama satu orang menyapa mereka berdua. Kalian berdua, apa kalian bertengkar untuk merekrut Lee Min-sung? Orang itu adalah seorang hunter rank S dari Guild Reaper. Namanya Lim Tae-gyu. Guild Reaper sempat menjadi guild nomor 1 di Korea, tapi eksistensinya sekarang sudah turun. Karena dulu, Yeonho memutuskan untuk memisahkan diri dari Guild Reaper, dan guild top nomor 1 di Korea sekarang dipegang oleh Guild Hunters. Mereka berdua tambah kesal dengan perkataan Tae-gyu. Yeonho bilang, kami tidak peduli dengan Lee Min-sung, terserah, itu milikmu, kami ada urusan lain. Tae-gyu heran, apa masalah mereka sebenarnya? Dari dalam mobil, Lee Min-sung juga melihat pertengkaran mereka. Ia berkata, Choi Jong-in dan Baek Yeonho sampai bertengkar untuk merekrutku. Aku memang hebat. Lee Min-sung mulai menunjukkan pamornya. Lee Min-sung keluar mobil dan langsung dikerumuni para reporter. Ini bagian penting untuk menaikkan pamor. Tak lama Jinwoo datang dari belakang. Ada apa ini? Kenapa banyak kerumunan reporter? Aku tidak bisa masuk ke dalam gedung sekarang. Jinwoo lalu berjalan melewati kerumunan. Di depan pintu masuk, ia dihadang oleh pengawal Min-sung.
Hei, siapa kamu? Apa kamu dari asosiasi? Kamu tidak lihat kerumunan reporter? Kembalilah ke tempatmu. Siapa orang ini? Singkirkan dia secepatnya. Ini mengganggu. Atas perintah siapa kau mengusirnya? Dia adalah tamuku. Tuan Go datang menjemput Jinwoo. Tuan Lee Min Sung, Anda seharusnya tahu harus meminta izin ke siapa untuk melakukan konferensi pers di sini. Lee Min Sung lemas. Iya ketua, maafkan aku. Ayo Tuan Sung, silahkan masuk. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan. Para reporter yang berada di sana terus bertanya-tanya, siapa orang tadi? Kenapa Tuan Go sampai repot-repot menjemputnya? Min Sung geram, berani-beraninya dia mengacaukan debutku. Sial, suasana hatiku sudah berubah. Min Sung berkata kepada reporter, aku ingin cepat berdiskusi dengan asosiasi, aku akan masuk dulu. Dengan cepat, Ginchil datang menjaga pintu masuk. Ada seorang hunter yang sedang menjalani evaluasi. Sebelum evaluasi selesai jam 11, tidak ada yang boleh masuk. Apa yang kau bilang? Aku sudah dijadwalkan jam 11. Ini 30 menit lagi. Reporter juga sudah menungguku. Izinkan aku masuk. Ginchil tetap terdiam. Min Sung mencoba bernegosiasi. Kamu tidak tahu, ayahku adalah wakil ketua dari arsitek Yojin. Ayahku sudah mendonasikan uang yang banyak ke asosiasi. Seharusnya kau tahu itu dan menuruti perintahku. Para tim pengawas terus saja mengabaikannya. Sial, berani-beraninya kau mengabaikanku. Lihat saja konsekuensinya, kau takkan bisa mengatasinya. Aku bisa, ucap Ginchil dengan tegas. Apa maksudmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Apa kau ingin bilang hunter yang tadi itu hebat? Ginchil tampak kesal dan berkata, kalau aku menjawab tentangnya, apa Tuan Lee Min Sung bisa mengatasi konsekuensinya? Min Sung lemas melihat aura Ginchil. Kita masuk ke situasi di dalam gedung. Jinwoo kini diajak ke sebuah ruangan yang luas. Ia ditemani langsung oleh Tuan Go. Terlihat Yonho dan Jong In juga sudah menunggu mereka dari tadi. Tuan Go lalu berkata, lihatlah, mereka berdua sampai menunggumu di sini. Karena ini jarang terjadi. Sudah 2 tahun, tidak ada hunter yang S di Korea. Kau akan menjadi hunter yang S ke-10 sekarang. Seorang petugas datang dan berkata, aku ingin bertanya dulu, kemampuan seperti apa yang bisa Anda lakukan? Aku bisa melakukan ini. Jinwoo mengeluarkan satu bayangannya. Aku bisa mengendalikan makhluk panggilan. Tuan Go berkata, Hunter Sung Jinwoo, apakah Anda ingin mengatakan kalau hanya ini kemampuanmu? Aku tidak bisa berbohong lagi. Sudah banyak saksi mata yang melihat kemampuanku. Baiklah, aku akan mengeluarkan semuanya. Keluarlah, wahai bayanganku. Aura kekuatan yang besar keluar dari tubuh Jinwoo. Aku bisa mengendalikan setidaknya 100 makhluk panggilan. Semua orang kaget melihat kemampuan itu. Energi sihir yang kuat. Semua ini berasal dari Jinwoo. Ini gila. Yonho lalu merasakan perbedaan kekuatan dari Jinwoo. Aku merasakan ada yang aneh. Kekuatannya berbeda saat aku bertemu pertama kali dengannya. Dia bertambah kuat. Ini tidak mungkin. Aku merasakan auranya. Dia sudah melampauiku sekarang. Sebuah identitas baru pun didapatkan Jinwoo, yaitu Hunter Magi atau penyihir dengan ranking S. Update rankingnya langsung tersebar luas di kalangan para hunter dan media. Sementara itu, suasana di depan gedung masih ramai. Min Sung terus melakukan konferensi pers. Aku akan mengundurkan diri dari dunia hiburan dan mendedikasikan hidupku untuk melawan monster. Para reporter terus meliput. Dalam hatinya Min Sung bilang, tentu saja ini adalah sandiwara. Aku berencana untuk mendapatkan uang yang melimpah dan aku akan aman dalam bayang-bayang Will Reaper. Di sela ocehannya, para reporter dengan cepat langsung mendapatkan berita kalau ada hunter yang S ke-10 di Korea yang baru diumumkan. Para reporter dengan intuisinya bilang, ini pengalihan isu. Ternyata ruangan evaluasi ini sengaja dijaga untuk seorang hunter yang S baru, bukan Lee Min Sung. Bergegas para reporter, semuanya pergi meninggalkan Lee Min Sung. Mereka berlari ke pintu yang berbeda. Kondisi di dalam gedung, semua sudah beres. Evaluasi Jinwoo sudah selesai. Yonho menyapanya, Hunter Sung Jinwoo bisa minta waktumu sebentar. Maaf, aku masih ada urusan. Jinwoo keluar membuka pintu. Pintu keluarnya sebelah sini Tuan Sung, lewatlah ke sini. Baiklah, Jinwoo membuka pintu dan para reporter sudah berkerumun dan meliput dirinya. Sontak Jinwoo kaget. Berita ini pun langsung tersebar luas seantero Korea. Song Yi yang sedang berada di sekolahan lalu memberitahu Jin Ah, lihat, kamu masuk TV. Dia sekarang seorang rank S baru. Para tim penambang yang kemarin juga langsung melihat berita. Lihatlah, ada berita tentang Jinwoo. Sudah kuduga, dia itu seorang pembunuh. Aku ingin melihat beritanya, ucap penambang yang kesal kepada Jinwoo. Lihatlah ini, dia adalah seorang rank S baru. Penambang itu tak percaya, ia langsung lemas. Juhi yang sedang makan-makan juga melihat berita dan mengetahui status Sung Jinwoo. Begitu juga dengan Tuan Song. Ia juga kini sudah tahu rank baru Sung Jinwoo. Tak hanya di Korea, berita tentang Sung Jinwoo juga sampai di Amerika. Dongsu yang sudah membaik lalu melihat berita tersebut. Si brengsek itu masih hidup. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Awas kalian.
Tidak ketinggalan, ayah Jinho di kantornya mendengar berita tentang Sung Jinwoo, dan kebetulan Jinho juga ada di sana. Ayahnya langsung berkata, "Apakah kamu berhasil merekrut Sung Jinwoo?" Dengan lemas Jinho menjawab, "Maaf ayah, aku tidak bisa merekrutnya. Ia mempunyai rencana lain." Jinwoo ingin membuat guildnya sendiri. Ia juga mengajakku untuk bergabung sebagai wakil ketua guild. Sontak ayahnya kaget. "Apa kamu tahu alasannya? Kenapa ia ingin membuat sebuah guild?" "Ayah ingin bilang sesuatu kepadamu. Apakah kamu tahu alasan sebenarnya ayah ingin membentuk sebuah guild? Tujuan sebenarnya bukan untuk uang dan bisnis, tapi untuk melindungi keluarga kita dan negara. Kau sendiri tahu, kekuatan Hunter semakin hari terus berkembang. Bahkan ada kasus di mana kekuatan Hunter setara dengan satu negara. Hunter-Hunter itu melampaui rank S. Mereka dikenal dengan Hunter kelas negara. Lambat laun, hukum dan kekuasaan pemerintah tidak akan mempengaruhi para Hunter. Mereka bisa berkuasa. Dan ayah ingin mengumpulkan Hunter-Hunter terpercaya dan membuat guild yang tidak terpengaruh dengan uang atau kepentingan pribadi. Carilah kawan yang kuat dan terpercaya. Mereka akan menjadi sesuatu yang berharga dari sekedar uang." Jinho dengan semangat berkata, "Baiklah ayah, terima kasih atas semua nasihat dan dukungannya. Aku akan bergabung ke guild Jinwoo." Sementara itu suasana di gedung asosiasi masih ramai. Reporter terus mewawancarai Jinwoo. Yonho memegang pundaknya dan berkata, "Kau tidak akan selesai bila terus meladeni para reporter. Ayo, aku akan mengantarmu pulang." Jinwoo dengan cepat menghilang dari pegangan Yonho. Dari jauh Jinwoo berkata, "Tidak perlu repot-repot." Semua orang yang di sana heran. Mereka tak percaya melihat pergerakan Jinwoo. Jong-in tersenyum dan berkata, "Hunter Magi, dengan gerakan seperti itu, kau baik-baik saja baik Yonho?" Yonho lagi-lagi kaget. Dia cepat. Mataku tak mampu mengikuti gerakannya. Ia gemetar dan terus berpikir dalam hati. Aku tahu dia itu kuat, tapi bukan itu masalahnya. Pergerakannya tadi dan energi sihir saat di ruangan evaluasi, semua kekuatan itu berbeda saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukan Waken ganda. Aku sadar. Apakah dia Hunter yang bisa berkembang secara terus-menerus? Aku belum pernah mendengar tentang hal itu. Kekuatan apa yang sebenarnya dia punya? Selesai proses evaluasi, Jinwoo mulai mempersiapkan diri untuk masuk lagi ke Istana Iblis. Sekarang, ia sedang berada di toko perlengkapan Hunter. Ia berniat menjual batu sihir dan membeli beberapa perlengkapan. Penjaga toko itu kaget. Item ini menakjubkan. Ini bisa menggandakan kekuatan sihir berkali-kali lipat. Kalau Choi Jong-in melihat item ini, aku bisa ditampar dengan sekoper uang. Petugas itu bertanya, "Dari mana kau bisa mendapatkan item sebagus ini?" "Aku menemukannya di dalam dungeon. Kalau kau bersedia, kami akan melakukan pelelangan item ini. Pasti kau akan mendapatkan keuntungan yang tinggi." Dalam hatinya Jinwoo berkata, "Aku ingin secepatnya membuat ramuan untuk ibu. Aku tidak ada waktu untuk menunggu." Ia lalu menjawab, "Aku akan pikir-pikir dulu tuan. Apakah ada item untuk melindungi dari api?" "Tentu saja ada. Item itu biasanya mahal. Mari ikuti aku." Jinwoo diajak ke sebuah ruangan khusus, di mana di ruangan itu disimpan perlengkapan bertarung Hunter yang berkualitas dengan harga yang mahal. "Silakan dipilih jika Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan." Jinwoo melihat perlengkapannya dan berkata, "Apakah aman menyimpan semua ini hanya dengan kaca seperti ini?" "Kaca ini sudah diperkuat dengan sihir kuat. Walaupun Hunter yang A memukulnya dengan sekuat tenaga, kaca ini tidak akan pecah. Anda bisa mencobanya kalau mau." Jinwoo dalam hatinya penasaran. Apakah benar sekuat ini? Aku akan mencobanya. Aura kekuatannya lalu dikeluarkan. Penjaga itu terlihat takut. "Tunggu tuan, saya hanya bercanda. Kalau Anda benar memecahkannya, bisa menjadi bahaya. Hunter lain bisa berdatangan ke sini. Kita sudah memiliki kontrak dengan Guild Hunters." Jinwoo lalu bertanya lagi, "Aku ingin melihat dagger yang dimiliki oleh toko ini." Jinwoo lalu diajak pergi oleh petugas lain. Lagi-lagi petugas yang tadi heran. Ia melihat kacanya sudah retak. Apa ini? Hanya dengan auranya saja, kaca ini bisa retak. Dia orang yang menakutkan. Jinwoo lalu melihat-lihat dagger di toko tersebut. "Ini berapa harganya?" "Itu 30 juta won." Jinwoo heran. Dagger ini lebih buruk dari Knight Killer, tapi harganya semahal ini. Dagger ini paling setara dengan rasa kafeng. Jinwoo lalu memperlihatkan dagger Knight Killer. "Kalau yang ini, kira-kira harganya berapa?" "Ini mengagumkan. Pengerjaannya detail. Dagger ini setidaknya seharga 100 juta won." Jinwoo terlihat shock. "Mahal sekali. Dagger yang kubeli dari sistem seharga 2,8 juta gold dijual semahal itu." Sementara itu di kantor Guild White Tiger, Yonho terus saja terpikir dengan kekuatan misterius Jinwoo. "Aku benar-benar penasaran. Apa benar ada Hunter yang bisa terus berkembang? Aku yakin aku tidak salah. Saat aku berada di wujud binatang, aku bisa menentukan kemampuan seseorang dengan akurat. Saat insiden gerbang merah, dia itu lebih lemah dariku. Tapi sekarang, dia sudah melampaui kekuatanku. Dengan kekuatan seperti itu, dia lebih baik membuat guildnya sendiri daripada ikut dengan guild orang lain. Tidak ada gunanya sebuah guild kalau dia bisa melakukannya sendiri dan menjadi yang terbaik. Usahaku dan Jong-in akan sia-sia untuk merekrutnya. Aku mungkin sudah menyerah."
Berbeda halnya dengan anak buahnya Yonho, yaitu Tuan Ahan. Tuan Ahan setelah tahu ranking barunya Jinwoo, kini ia semakin membara untuk merekrutnya. Kini mereka mendatangi kediaman Jinwoo. Aku tidak akan menyerah, aku akan berbicara dengannya. Tapi kini di kediaman Jinwoo, para reporter masih antusias untuk meliput Jinwoo. Usahanya tak akan mudah. Sial, apa kita harus berkemah di sini sampai para reporter itu pergi? Dari belakang jendela, Jin Ah mengendap-endap melihat keluar. Reporternya masih belum bubar. Lihat di sana, para reporter langsung ke arah Jin Ah. Aku ketahuan. Jinwoo menghampiri Jin Ah dan berkata, apa aku harus ke bawah dan menyuruh mereka pergi? Jangan, situasinya bisa bertambah buruk. Biarkan saja sampai mereka bubar. Tak lama, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Mereka sekarang sudah berani mengetuk pintu. Aku akan menasihati mereka. Jinwoo membuka pintu. Hentikan semua ini sekarang. Jinwoo heran. Yang datang ternyata adalah Jinho. Ia terlihat sedang menangis. Aku diusir oleh ayahku. Bolehkah aku menginap di tempatmu beberapa hari saja? Apa dia temanmu? Ucap Jin Ah. Tidak, aku tidak pernah bertemu dengannya. Jinwoo menutup pintu rumahnya. Tolong buka pintunya, Jinwoo. Ternyata Jinho memang benar-benar diusir dari rumahnya. Ibunya bilang kepada ayahnya, apa tidak terlalu kasar kepada Jinho? Biarkan dia hidup mandiri. Dia sudah memilih untuk ikut dengan Will temannya. Di sela obrolan, ayahnya tiba-tiba merasa pusing. Sepertinya tubuhku agak aneh. Pandangannya lalu kabur, dan tubuhnya mendadak menjadi lemas. Malam pun tiba, Jinwoo yang kini sudah terkenal, merasa mungkin hidupnya tidak seperti dulu. Mungkin akan ada bahaya yang mengincar orang-orang terdekatnya. Jinwoo melihat Jin Ah yang sedang tidur. Ia lalu berkata, ketika aku pergi, seseorang mungkin akan mendekati adikku. Aku harus menjaganya. Keluarlah. Jinwoo memanggil bayangan Jenderal Haik-ok. Satu bayanganku setidaknya setara dengan Hunter Rank A. Ini akan aman. Jinwoo melihat bayangannya. Kalian itu bukannya 4 Jenderal Tas. Kenapa cuma ada 3 yang muncul? Orc itu memberitahu, dan Jinwoo baru ingat. Satu Jenderal Haik-ok tersangkut di atap-atap, dan Jinwoo tidak bisa mengekstraknya. Baiklah, 2 dari kalian kembalilah. Aku memberimu tugas untuk menjaga adikku. Aku juga akan menambah 2 bayangan kenaik. Para bayangan lalu masuk ke dalam bayangan Jin Ah. Setelah itu Jinwoo pergi ke atap apartemennya. Ia mengeluarkan beberapa prajurit bayangan. Aku akan sekalian menjaga semua tetanggaku. Ia lalu berkata kepada bayangannya, mulai sekarang kalian aku beri tugas untuk menjaga masyarakat di sini. Berhati-hatilah dan jangan sampai ketahuan orang lain. Para bayangan tunduk. Baiklah, sekarang mulai patroli. Semua prajurit bayangan lalu berpencar. Setidaknya ini akan membantu. Kalaupun ada pembunuh, selama bukan hunter yang tinggi, prajuritku bisa mengalahkannya. Setidaknya ini membuat dunia sedikit lebih aman. Esok harinya, Jinho menjemput Jinwoo. Lihatlah fasilitas hotelku menginap. Mereka meminjamkanku mobil. Jinwoo menjawab, tetaplah menginap di sana sampai kita mempunyai kantor guild kita sendiri. Dalam hatinya Jinwoo bilang, aku heran dengan Jinho. Kenapa dia memilih menolak posisi untuk menjadi master di guild ayahnya dan malah ikut bersamaku. Walaupun begitu, aku tidak boleh mengabaikan orang yang rela pergi demi diriku. Tak lama mereka kini tiba di lokasi tujuan Jinwoo. Aku berangkat dulu, kata Jinwoo. Tanpa sempat bertanya, Jinho dibuat heran dengan gerakan Jinwoo yang tidak bersuara dan sudah meninggalkan mobil. Aku benar-benar heran. Jinwoo kini ternyata kembali lagi memasuki istana iblis. Beberapa item baru dipakainya sekarang. Ia memakai sebuah cincin yang sudah ditambahkan elemen air. Ia juga sekarang telah memakai jubah untuk melindungi badannya dari api. Ia lalu berkata, persiapanku sudah matang. Mulai sekarang, tingkat kesulitannya pasti akan bertambah sulit dari sebelumnya. Tak lama sebuah pesan dari sistem muncul. Anda mendapatkan misi baru. Misi kali ini adalah mengumpulkan jiwa iblis bagian kedua. Tertulis Raja Iblis Baran berada di lantai tertinggi. Kalahkan dia dan ambil jiwanya. Hadiah akan diberikan setelah mengalahkan Raja Iblis. Pertama, player akan mendapatkan sebuah batu rune yang berkualitas, di mana skill yang tertanam dalam batu itu adalah sebuah skill yang berhubungan dengan status jobnya. Hadiah kedua yaitu bonus status sebanyak 30, dan yang ketiga, sebuah hadiah rahasia. Jinwoo berkata, hadiah yang lebih besar daripada sebelumnya, dan hadiah batu rune juga berhubungan dengan status jobku. Ini menarik. Aku baru mempunyai 3 skill dari status jobku, yaitu Shadow Extraction, Shape Shadow, dan Domain of the Monarch. 3 skill ini saja sudah menakjubkan. Aku sudah tidak sabar. Sebuah cahaya untuk menuju lantai istana iblis telah terbuka. Pesan dari sistem muncul, lantai 1 sampai 76 sudah terbuka. Anda ingin pergi ke lantai berapa? 76, ucap Jinwoo dengan bersemangat. Sesampainya di lantai 76, ia langsung disambut dengan sekumpulan iblis. Tax, tunjukkan aksimu. Jinwoo memanggil Tax untuk bertarung. Ia diberi bola sihir oleh Jinwoo untuk meningkatkan kekuatannya.
Tax mulai menyerang. Beberapa skill sihir hebatnya dipakai. Tak ketinggalan, sihir naga api andalannya juga dikeluarkan. Sebuah semburan api yang dahsyat berhasil menghancurkan para iblis dengan mudah, dan sebagian area di sana juga hancur karena serangannya. Kekuatannya menakjubkan. Status kekuatan Jinwoo sekarang di level 81, dengan sejumlah skill aktif dan pasif yang telah meningkat. Semua iblis di lantai ini berhasil ditumbangkan. Seiring levelnya yang bertambah, jumlah bayangan yang bisa disimpan terus bertambah. Jinwoo baru sadar, jika ia terus menambahkan statusnya di kepintaran, jumlah bayangan yang bisa disimpannya juga akan bertambah. Melihat mayat para iblis, Jinwoo berkata, "Sayang sekali, aku tidak bisa mengekstrak para iblis. Padahal kalau bisa, jumlah pasukanku akan semakin banyak." Jinwoo terus bertarung dari lantai ke lantai. Ia juga mengamati pertarungannya. Sejenak ia berpikir dan mempunyai rencana. Sepertinya tidak efektif bergerak serentak dengan prajuritku seperti ini. Ini akan menghabiskan waktu. Ia berkata kepada bayangannya, "Mulai sekarang, kalian akan kubagi menjadi beberapa tim. Ada 6 tim yang akan aku bentuk. Tusk memimpin sebagian pasukan Orc. Igris dan Iron memimpin pasukan Knight. Tank memimpin pasukan Monster. Dan 2 High Orc memimpin Orc sisanya. Aku punya 2 tugas untuk kalian. Pertama, kalian berpencar sesuai tim kalian, dan kalahkan semua musuh yang kalian temukan. Dan yang kedua, jika kalian menemukan entry permit, langsung lapor kepadaku. Sekarang mulai berpencar." Para prajurit bayangan dengan cepat segera berpencar ke seluruh area di lantai ini. Prioritasku sekarang agar secepat mungkin bisa ke lantai tertinggi. Aku akan merelakan item hadiah yang biasanya aku dapatkan setelah mengalahkan musuh. Aku tidak akan membuang-buang waktu sekarang. Para prajurit bayangan terus mengelilingi area dan memenangkan pertarungan. Rencana ini berjalan lancar. Mulai sekarang, aku tidak boleh kehabisan mana untuk meregenerasi bayanganku. Cairan potion pun dikonsumsi oleh Jinwoo. Sementara itu di sebuah rumah sakit, ayah Jinho ternyata dirawat karena mendadak kondisi tubuhnya menjadi lemas. Saat sadar, dokter di sana bilang, "Anda sudah tertidur selama 2 hari penuh." Aku merasa lelah. Apa dokter menemukan hal yang ganjil di tubuhku? Saya tidak yakin, tapi apakah Anda dekat dengan seorang hunter? Penyakit yang Anda derita kemungkinan adalah eternal slumber, yaitu penyakit yang membuat penderitanya akan tertidur abadi. Sampai sekarang belum ada pasien yang bisa dibangunkan. Dan pasien dengan penyakit ini hanya bisa bertahan hidup dengan cara mengkonsumsi energi dari mesin medis yang diberikan sebuah energi sihir. Dan penyakit ini juga sudah membunuh banyak orang yang tidak mempunyai uang untuk menggunakan alat medis sihir di rumah sakit. Apa hubungannya dengan hunter, dokter? Ada beberapa kasus di mana seseorang tidak bisa menghindari energi sihir dalam tubuhnya, dan penyakit eternal slumber bisa menyerangnya ketika orang tersebut terlalu lama terpapar oleh energi sihir. Anda seharusnya berhati-hati dengan monster, kristal mana, dan hunter-hunter yang memancarkan energi sihir. Apakah ada di antara keluarga Anda yang seorang hunter? Mungkin Anda terpapar energi sihirnya. Ayah Jinho berpikir, mungkin aku terpapar dari Jinho. Zaman memang sudah berubah. Semakin lama, energi sihir semakin meningkat dan terus bertambah. Aku dan orang-orang lain yang tidak bisa mengatasi energi sihir akan kesusahan hidup. Aku sudah tertinggal dengan zaman yang sudah berubah. Dengan penuh harap ayahnya bilang, "Aku mungkin tertinggal, tapi aku belum kalah." Sekarang kita masuk dulu ke kehidupan di Jepang. Di sebuah pulau terpencil, sesosok monster semut berhasil menyeberangi lautan dan masuk ke pulau tersebut. 2 orang hunter terlihat sedang melakukan patroli rutin di pulau tersebut. Mereka menyapa warga. Setelah itu mereka berbincang. "Karena kau seorang hunter baru di sini, aku akan bilang sesuatu. Walaupun patroli ini terlihat tidak seberapa, kita harus melakukannya setiap hari. Kita juga harus mengingat wajah para penduduk di sini. Selama ini memang aman-aman saja, tapi kita harus sigap jika suatu waktu ada gate yang muncul di sini. Kita harus segera melapor ke luar pulau, karena bantuan dari luar pulau akan tiba 3 hari untuk sampai ke pulau ini. Dan jika kita telat sedikit saja, dan kita tidak bisa melawan monster, bisa-bisa penduduk di sini bisa dibantai oleh monster." Dan di sela patroli, mereka sekarang dihadapkan dengan sosok monster semut tersebut. "Senpai, makhluk apa itu? Apa dia manusia?" Monster itu mengalahkan para hunter tanpa perlawanan yang berarti. Monster itu mengelilingi kota dan membunuh banyak penduduk yang ada di sana. Kembali ke cerita Jinwoo, beberapa hari ia berada di Istana Iblis, level para prajurit bayangannya terus meningkat. Tank sekarang sudah mencapai level 24. Padahal terakhir kali aku melihat tank masih level 14. Prajurit kenaikku juga sudah naik level. Rencanaku untuk membagi tim prajurit tak kusangka akan menambah levelnya. Ini bagus. Sekarang Jinwoo sudah sampai di lantai 80. Setelah beberapa lama berada di sini, Jinwoo tak kunjung juga menemukan entry permit. Aku curiga ada monster yang kuat di lantai ini. Tidak berselang lama, Jinwoo merasakan mananya terus berkurang secara drastis. Sial, ada yang mengalahkan prajuritku secara brutal.
Jika regenerasi prajuritku tidak bisa mengimbanginya, kemungkinan musuh yang dihadapi prajuritku sangat kuat. Jinwoo dari jauh melihat sebuah ledakan. Sepertinya di sana, itu tim Iron. Iron sepertinya kewalahan. Mananya dengan cepat terus terkulas banyak. Jinwoo panik. Aku tidak ada pilihan. Aku harus menarik kembali prajuritku. Para prajuritnya kini masuk kembali ke dalam bayangan Jinwoo. Keesokan harinya Jinwoo bertarung dengan rencana yang sama. Jinwoo lagi-lagi dibuat heran karena prajuritnya terus dihancurkan. Di sana Jinwoo mulai berpikir. Ia membuat sebuah peta tempat prajuritnya berpencar. Tim Haik-Ok-Bae dan tim Iblis dikalahkan. Sudah kuduga, di lantai ini ada iblis yang kuat. Tapi aku merasakan hal yang aneh. Tim Tas seharusnya lebih dekat dengan tim Iblis, tapi musuh melewatinya. Mereka malah menyerang tim Haik-Ok-Bae. Musuh pasti mengincar prajurit yang menurutnya bisa mereka kalahkan. Musuh kali ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Mereka bisa mendeteksi kekuatan. Jinwoo terus menganalisa. Kalau sesuai perkiraan, target berikutnya pasti adalah tim tank. Bergegas Jinwoo mengawal tank. Ia bersembunyi dengan skill-skillnya. Ia mengamati dari jauh. Tak lama sekelompok iblis datang. Seperti dugaanku, mereka datang ke tim ini. Kini tank dan timnya dihadapkan dengan beberapa musuh iblis kesatria. Tank mulai menyerang. Iblis itu dengan senjatanya dengan mudah menumbangkan tank. Para prajurit bayangan monster tidak mampu melawan iblis kesatria. Ini bukan lawan prajuritku. Aku harus melawan. Jinwoo keluar dari persembunyiannya dan berdiri di hadapan iblis kesatria. Iblis itu langsung menyerang. Jinwoo dengan mudah menghindar. Jinwoo memberikan serangan balik. Ia menendang iblis itu dengan keras. Iblis lain dengan cepat datang mengepung. Skill sprint diaktifkan. Gerakan Jinwoo tidak terlihat. Para iblis heran. Dan tanpa disadarinya, Jinwoo sudah berdiri di hadapan mereka. Dengan daggernya, beberapa sayatannya berhasil menumbangkan para iblis. Kini pimpinannya berada tepat di hadapan Jinwoo. Iblis itu sampai gemetar melihat pergerakan Jinwoo. "Apa kau takut?" ucap Jinwoo. Iblis itu mulai menyerang. Dengan menggunakan pedangnya, secara cepat menyerang Jinwoo dari arah depan. Jinwoo dengan mudah menghindari serangannya. Serangannya akurat. Ia mengincar dahi, leher, dan jantung. Iblis di lantai ini terampil dan cerdas. Jinwoo menyerang lagi. Dengan mudah daggernya membelah pedang iblis. Jinwoo lalu memegang kepalanya dan siap memberikan serangan terakhir. "Aku menyerah," ucap iblis itu. Serangan Jinwoo pun terhenti. Jinwoo heran. Ternyata dia bisa berbicara bahasa manusia. Suara itu seperti suara perempuan. Jinwoo lalu membuka topengnya. Dan benar, iblis itu adalah seorang perempuan. Iblis itu berkata, "Maafkan aku, kami mengaku salah, jadi ampunilah. Kamu sudah menyerang prajuritku dan sekarang meminta maaf. Aku sangat menyesal, tapi itu sudah menjadi tugas klan kami. Kami harus melindungi area ini. Kami tidak bisa diam saja melihat para iblis dikalahkan seperti semut. Aku tidak yakin untuk mengampunimu." Iblis itu terlihat memelas. Dia iblis yang aneh. Dalam hatinya Jinwoo juga bilang, "Aku juga tidak terlalu suka membunuh iblis yang mirip manusia, apalagi dia perempuan." Dari belakang iblis itu memegang sebuah pisau. Ini kesempatan yang bagus. Iblis itu diam-diam menyerang. Tapi aksinya berhasil dihalau oleh sihir perlindungan dari Tas. "Apa yang barusan kau lakukan?" Iblis itu bersujud. "Aku akan memberikan semua yang Anda inginkan. Jadi ampuni aku. Aku menyesal. Aku menginginkan entry permit." Tas mengontrol tubuh iblis dengan sihirnya. Iblis itu lalu menjawab, "Saat ini entry permit dilindungi oleh klan kami. Antar aku pulang dengan selamat dan akan kuberikan itu padamu. Aku juga tahu di mana semua entry permit disimpan di setiap lantainya. Aku bisa membantumu dengan jaminan keselamatan diriku dan klanku." Penawaran yang menarik, tapi apakah dia bisa dipercaya? Jinwoo mendekati dan menatapnya. Skill Bloodlust diaktifkan. Iblis langsung terlihat ketakutan. Ia melihat sebuah kegelapan tidak berujung. "Apa aku bisa mempercayaimu?" ucap Jinwoo. Iblis itu gemetar dan berkata, "Aku tidak akan bohong lagi." Jinwoo pun akhirnya mengampuninya. "Baiklah, jika kamu bisa memberiku entry permit, aku akan langsung meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum itu, aku ingin menanyakan suatu hal padamu." Iblis itu heran dan berkata, "Namaku Esil, aku putri pertama dari klan Radir. Aku tidak menanyakan itu." Jinwoo terus terpikir. Ia teringat perkataan janggal yang dikatakan Baruka dulu. Sekarang ia penasaran, apakah di kepala iblis ada sebuah sistem yang sama seperti para monster? Jinwoo lalu bertanya, "Apakah kamu selalu mendengar suara di kepalamu untuk membunuh semua manusia?" Esil lagi-lagi heran dengan pertanyaan Jinwoo. "Tidak, kami mendengar suara yang berbeda-beda. Perintah yang sering kudengar adalah untuk melindungi tempat tinggal kami." Jinwoo berpikir lagi, ini berbeda. Tujuan monster yang berada di dalam dungeon adalah untuk membunuh para manusia dan melindungi dungeonnya. Sedangkan para iblis, mereka melindungi tempat tinggalnya. Kalau memang begitu, aku ini seperti para monster bagi para iblis. Karena aku mengganggu tempat tinggalnya. Aku benar-benar belum mengerti tentang semua ini. Jinwoo lalu bertanya lagi, "Sejak kapan kamu mendengar perintah tersebut?" "Sejak kami sadar dan tiba-tiba berada di sini." Jinwoo semakin kaget. Kalau begitu, para iblis dulunya hidup di mana?
Informasi ini bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui perintah dari sistem yang ada di kepala mereka. Jinwoo lanjut bertanya, lalu kamu tinggal di mana sebelum berada di sini? Di dunia iblis. Kami tidak tahu kenapa tiba-tiba kami berada di sini. Saat sadar, kami sudah ada di tempat ini. Dan perintah dalam kepala kami terus menyuruh untuk melindungi tempat ini. Apa yang kalian lakukan di dunia iblis? Perang. Kami sedang bersiap untuk perang. Perang melawan musuh yang kuat. Kekuatan musuh terlalu kuat, sampai-sampai seluruh iblis harus dikumpulkan untuk bisa melawan. Sistem di kepala Esil terus mempengaruhi pikirannya. Anda telah melewati batas informasi yang boleh disampaikan. Percakapan ini akan dihentikan. Esil tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Sial, kejadian ini seperti pada saat aku berbicara dengan Baruka. Sistem itu menghentikan paksa percakapannya. Jinwoo terus berpikir, aku juga heran dengan kekuatanku. Menaikkan level di dungeon instan, hadiah dari sistem, lalu hukumannya. Ini semua mirip sebuah game. Jadi tidak aneh kalau para monster dan iblis juga memiliki kisah seperti yang ada di game. Aku akan mencoba bertanya lagi. Siapa musuh yang kamu maksud tadi? Esil ingin menjawab, tapi sistem di kepalanya terus bereaksi, hingga Esil lemas dan pingsan. Sial, sistem itu memiliki kekuatan yang besar. Sistem itu tidak akan memberitahu identitas musuh para iblis dan monster. Musuh mereka sangat kuat, dan untuk beberapa alasan, sistem itu juga sedang mencoba untuk mempengaruhiku dan dunia manusia. Musuh para iblis itu adalah kunci jawabannya. Sementara itu, kondisi di pulau terpencil yang ada di Jepang kini semakin menakutkan. Setelah banyak penduduk yang dibantai, kini pasukan hunter dari luar pulau sudah berkerumun melawannya. Terlihat para hunter kewalahan. Monster itu dengan mudah menumbangkan para hunter. Monster apa itu? Dia menyerang healernya dulu. Monster ini cerdas. Dia mengincar hunter lemah terlebih dahulu. Setelah jumlah kami berkurang, dia mengincar para healer. Monster itu sadar kalau ia tidak akan diuntungkan jika pertarungannya semakin lama. Berita itu pun langsung tersebar luas ke seluruh negara, termasuk ke Korea. Itu adalah rekaman dari serangan semut yang direkam oleh Black Box. Terlihat Departemen Asosiasi Hunter sedang rapat tentang masalah ini. Dalam sehari, seluruh masyarakat di pulau itu telah dibantai oleh monster semut ini. Korban dari warga sipil berjumlah 294 orang, dan jumlah hunter yang dikirim adalah 108. Serangan semut itu bisa terhenti setelah pasukan hunter yang datang. Kemungkinan semut itu punya kemampuan mendeteksi. Dia sadar, dia dalam bahaya, dan akhirnya melarikan diri. Para anggota asosiasi bilang, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sistem hunter tercanggih di Asia, dan korbannya sebanyak itu. Apa yang akan terjadi jika semut itu berpindah ke Korea Selatan? Tuan Go yang ikut rapat lalu bilang, pulau yang diserang oleh semut itu berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semutnya bisa terbang dari jauh, mereka mungkin bisa tiba di pulau-pulau di Korea. Jika benar-benar masuk ke Korea, negara kita tidak mempunyai jumlah hunter sebanyak negara-negara lain. Kita tidak dapat mengirim hunter ke pulau-pulau tersebut. Selesai rapat, Tuan Go sempat termenung. Siapa yang akan menolong Korea jika situasinya sudah begini? Apa negara Cina dan Rusia yang memiliki banyak hunter? Atau mungkin Amerika yang dulu menolak membantu saat pertama kali gerbang rank S muncul di Korea? Aku benar-benar pusing sekarang. Tak lama Jinchul menghampirinya. Ketua Go, ada seseorang yang menghubungi kita secara rahasia. Siapa dia? Hunter Wang Longsu dari Guild Scavenger. Dia bilang akan bekerja sama dalam raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Sontak Tuan Go kaget. Aku bisa menebak rencana dia sebenarnya. Mereka berdua berjalan keluar. Anda benar Tuan Go, tujuan Dongsu sebenarnya pasti adalah Sung Jinwoo. Tapi sekarang Dongsu tidak bisa masuk ke Korea lagi. Saat insiden gerbang merah, Dongsu terlibat masalah dengan Baekhyunho. Jadi kami mengirim surat penolakan untuk masuk ke negeri kita untuk Dongsu. Selain Dongsu, ada hunter lagi yang menghubungi kita. Siapa orang itu? Dia seorang hunter kelas negara. Kembali ke situasi di Istana Iblis. Esil yang tadi pingsan kini sudah sadar. Sejak kapan aku tidak sadarkan diri? Kamu sudah bangun rupanya. Ternyata sesama iblis itu tidak rukun. Lihatlah, para iblis ini mencoba menyerangmu saat kau tidak sadarkan diri. Apa kau melindungiku? Terima kasih Tuan, kami memang sesama iblis, tapi ras kami berbeda-beda. Baiklah, seberapa jauh letak entry permitnya? Mereka berdua lalu memasuki sebuah kastil dengan api yang masih berkobar di luar area. Di mana ayahku? Aku membawa tamu penting. Berlakulah yang sopan. Di kursi raja terlihat sesosok iblis yang sedang duduk. Aku membawa seorang tamu, ayah. Esil, tamu macam apa yang kamu bawa ke kastil? Apa kamu tidak melihat banyak pasukan yang bersembunyi dalam bayangannya? Esil sontak kaget. Jinwoo juga heran. Iblis itu hebat. Dia bisa mengetahui keberadaan prajuritku. Para penjaga di sana langsung mengepung Jinwoo. Jinwoo dengan santai berkata, aku sudah janji kepada Esil. Aku akan langsung pergi ketika aku sudah mendapatkan entry permit.
Dari jauh sang raja berkata dalam hati, apakah orang ini yang membunuh para iblis dengan brutal dan menaiki lantai dengan cepat? Walau kami klan bangsawan, tapi klan kami merupakan klan terlemah dari 20 klan bangsawan di istana iblis. Aku tahu dia sudah mengalahkan Vulkan dan Metus. Kita tidak mungkin melawannya. Raja itu lalu berkata, apa hanya entry permit yang kamu inginkan? Jinwoo menjawab, ada satu lagi. Jinwoo memegang pundak Exil dan berkata, aku meminjam putrimu sebentar. Raut wajah Exil terlihat memerah. Dalam hatinya Jinwoo berkata, aku butuh Exil untuk mengantarku ke tempat entry permit di setiap lantainya. Setelah itu Raja menjamu Jinwoo di tempat makan. Dalam hatinya Raja bergumam, walaupun menuruti keinginan manusia itu melukai harga diri, tapi tidak ada pilihan lain daripada harus melawannya. Apakah kamu berjanji tidak akan membahayakan putriku? Aku akan melindunginya. Seorang penjaga lalu mengantarkan entry permit dan langsung memberikannya kepada Jinwoo. Jadi mulai sekarang, aku harus mendapatkan entry permit dari setiap klan iblis. Jinwoo lalu berkata, baiklah Exil, apakah kamu sudah siap untuk berangkat sekarang juga? Baiklah Tuan, aku sudah siap. Kalau nanti ada pertarungan, kamu jangan mengganggu, biar aku saja yang mengurus semuanya. Iya, aku mengerti. Mereka berdua masuk ke dalam portal untuk masuk ke lantai 81. Mereka kini tiba di lantai 81. Exil lalu berkata, Tuan Sung Jinwoo, tunggu dulu, aku membawa ini. Ini adalah minuman kesukaan dari klan Garci. Ayahku sudah menyiapkan semua benda yang digemari masing-masing klan. Kita akan mudah bernegosiasi dengan ini semua. Negosiasi? Apa kalian mempunyai hubungannya akrab dengan semua klan yang ada di sini? Tidak, saat di dunia iblis, semua klan terus bertengkar satu sama lain hanya karena masalah peringkat. Tapi mereka bukanlah musuh. Kalau begitu tidak ada masalah lagi. Kau tunggu di sini. Jinwoo berjalan sendiri dan diikuti prajurit bayangannya. Sung Jinwoo kini sedang berada di istana iblis dan sudah memasuki lantai 81. Sementara itu kondisi di dunia nyata sedang tidak baik-baik saja karena serangan sesosok monster semut. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, kini mereka kedatangan tamu seorang hunter kelas negara dari Amerika. Mereka kini sedang berbincang di dalam ruangan. Bahasa Inggrismu sangat fasih Tuan, aku tidak salah mendengar setiap perkataanmu. Sebelum ke intinya, aku juga ingin bertanya tentang seorang hunter rank S ke-10 bernama Sung Jinwoo. Di mana dirinya sekarang? Jinchul menjawab, dia adalah orang yang susah diprediksi. Tim monitoring kami juga sampai kesulitan untuk melacak keberadaannya. Apa aku bisa mempercayai perkataanmu? Kami tidak mungkin membohongi seorang hunter kelas negara seperti Anda. Baiklah, aku dengar lagi, Wang Dongsu kami kemarin melakukan keributan di Korea. Dia memang susah diatur. Wanggo bilang dalam hati, apa maksudnya Wang Dongsu kami? Seolah-olah dia sudah menjadi milik Amerika. Aku sebenarnya ingin meminta tolong agar Dongsu dilarang masuk ke Korea Selatan. Tapi sepertinya kalian sudah melakukannya. Ya, kami sudah melakukan itu, ucap Tuan Go. Kalau begitu pembicaraan ini akan selesai lebih cepat. Aku akan menghubungi lagi jika aku memerlukan sesuatu. Mereka lalu berjabat tangan. Tuan Go sedikit kaget, dalam hatinya berkata, aku merasa seperti anak kecil di hadapannya. Tubuhnya besar sekali, auranya juga kuat. Sebelum pergi, pria itu berkata lagi, kudengar Korea sedang kesulitan menghadapi situasi di Pulau Jeju. Apa kedatanganku ini memberi harapan? Sebenarnya aku ingin membantu, tapi karena aku saat ini sedang sibuk, jadi sayang sekali. Tapi berbeda ceritanya, kalau Korea memiliki dana untuk menyewa jasaku. Pria itu tersenyum. Aku permisi dulu, aku tidak boleh ketinggalan pesawat. Aku juga ingin bilang, kalau percakapan kita tadi jangan sampai bocor kemana-mana. Hunter itu lalu pergi kembali ke Amerika. Jadi itu hunter kelas negara. Apakah mungkin saja dia bisa membantu Red ke Pulau Jeju? Jinchul menjawab, ketua jangan khawatir. Jepang sudah mengkonfirmasi akan ikut andil dalam raid di Pulau Jeju yang akan datang. Kembali ke cerita Jinwoo. Di Istana Iblis, ia terus dengan cepat menaiki lantai demi lantai. Seluruh iblis di setiap klan yang berada di setiap lantai, semuanya dibantai oleh Jinwoo dan pasukannya. Levelnya kini menjadi 87. Pesan dari sistem muncul, iblis mencapai level maksimal. Promosi dapat dilakukan karena telah mencapai level yang ditentukan. Bayangan akan dipromosikan apabila Monarch mengizinkan. Tak hanya iblis, Tank juga sudah mencapai level maksimal. Kedua bayangan ini lalu meminta untuk melakukan promosi. Jinwoo bilang dalam hati, sepertinya aku bisa menaikkan rank para bayanganku jika sudah mencapai level maksimal. Sistem lalu bertanya, apakah Anda mengizinkan permintaan mereka? Aku izinkan. Aura hitam yang besar keluar dari tubuh iblis dan Tank. Aura kekuatan itu sampai menembus langit. Bayangan hitam menyelimuti tubuh kedua bayangannya. Pesan dari sistem muncul, bayangan yang memiliki rank sederajat atau lebih tinggi dari Knight bisa diberi nama. Berikan nama untuk mereka. Jinwoo memberikan nama yang sama, yaitu Tank dan Igris. Sebuah rank baru pun didapatkan bayangannya. Igris level 1 dengan rank Elite Knight, terlihat bentuk tubuhnya sedikit berubah dengan aura kekuatan yang semakin besar. Jinwoo berkata,
Aura kekuatannya sekarang berbeda. Igris sekarang setara dengan Hunter rank S. Tank juga mendapatkan rank baru, yaitu Knight. Aura yang dipancarkannya juga tidak kalah hebat. Tank sekarang setara dengan Hunter rank atas. Selesai pertarungan, Ezreal bertanya, apakah kamu tahu sudah berapa banyak klan yang kamu hancurkan? Karena ini lantai 89 dan klanmu tidak terhitung, berarti sudah 9 klan yang aku hancurkan. Berhati-hatilah sekarang, mulai lantai 90 ke atas akan dijaga oleh klan bangsawan tingkat tinggi. Kekuatan mereka berbeda jauh dengan di lantai ini. Kamu bisa membujuk mereka dengan barang-barang yang sudah ayahku siapkan. Ini mulai berbahaya, Tuan. Jinwoo terdiam dan berkata, aku ingin bertanya, kalau aku lebih lemah dari klanmu, apakah kamu mau bernegosiasi? Ezreal kaget dan berpikir, dia benar juga, negosiasi tak semudah itu. Jinwoo berkata lagi, kamu bilang sesama klan iblis saling merebutkan rank. Kalau begitu, aku akan membantu klan Radis untuk mencapai peringkat 1. Ezreal kaget, ia heran dan berkata, kenapa kamu sampai mengampuni klan kami? Jinwoo lalu bilang, karena aku menyukaimu. Sontak Ezreal kaget, ia tak percaya dengan perkataan Jinwoo, mukanya langsung memerah. Tanpa gemetar, Jinwoo memasuki lantai berikutnya. Seperti kata Ezreal, iblis di lantai selanjutnya memiliki level dan jumlah yang semakin tinggi. Manaku juga cepat habis karena prajuritku gampang ditumbangkan. Lantai demi lantai terus Jinwoo lalui. Hingga sekarang, ia tiba di lantai 97 dan levelnya kini menjadi 90. Ezreal melihat kekuatan Jinwoo lalu berkata, bahkan klan Paitos dan Rikadi yang di rank 4 dan 5 bisa dikalahkan. Dia heran dan bertanya, apakah semua manusia sekuat dirimu, Tuan Sung? Tidak, setidaknya ada 2 orang lain yang kuat. Jinwoo berkata dalam hati, Gogunhe dan Cha Hae-in, mereka berdua terasa lebih kuat dari Hunter rank S lainnya. Aura Cha Hae-in malah lebih kuat dari Choi Jong-in. Aku juga tidak mengerti, sesama rank S pun masih ada perbedaan kekuatan. Jinwoo lalu berbicara kepada Ezreal, sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu, aku bisa mengatasi sisanya. Apa aku sudah tidak berguna lagi bagimu? Sial, bahkan dalam situasi ini, dia tetap gadis yang menarik, ucap Jinwoo dalam hati. Jinwoo memegang pundaknya dan berkata, kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, terima kasih. Ezreal terlihat sedikit kecewa, aku masih ingin ikut denganmu, aku ingin melihat hasil akhir dari pertarunganmu. Baiklah, lakukan sesukamu. Mereka lalu memasuki portal untuk naik ke lantai 98. Kita beralih dulu ke situasi lain. Di bandara yang ada di Korea, kini terlihat 2 orang yang baru datang. Dia adalah seorang Hunter rank S dari Jepang, bernama Koto Ryuji. Ia ditemani seorang penerjemah. Aku merasakan energi kekuatan yang besar di sekitar sini. Tak lama anggota asosiasi Korea menyapa mereka. Maafkan saya, karena terlambat menjemput. Tidak masalah, silakan lewat ke sini, Tuan. Mereka berdua langsung diajak ke kantor asosiasi. Mereka langsung bertemu dengan Tuan Go. Ryuji bilang dalam hati, orang di depanku adalah hunter satu-satunya di Asia yang bisa menandingi Liu Jiang. Aku melihat aura kekuatannya. Begitu juga dengan Tuan Go. Ia berkata dalam hati, dia kuat. Aku melihatnya, dia bukan manusia biasa. Jumlah rank S di Jepang bisa dibilang mempunyai jumlah yang banyak. Pada saat ini Jepang mempunyai 21 hunter rank S dan 11 dari mereka berada di guild milik Koto Ryuji. Guild ini bernama Draw Sword. Saking banyaknya rank S di guild ini, mereka bahkan mendapatkan penghargaan untuk rank dari berbagai negara, dan guild ini memiliki kekuasaan di negara Jepang. Dan bisa dipastikan kalau guild milik Koto Ryuji ini merupakan guild terbesar di Asia setelah guild di Cina. Mereka mulai berbicara, nama saya Hanekawa, dan saya bertugas sebagai penerjemah. Saya akan menyampaikan setiap ucapan Koto Ryuji. Aku akan langsung berbicara. Akibat insiden mengerikan dari serangan semut kemarin, kami memutuskan kalau kami tidak akan mengabaikan Pulau Jeju. Besar kemungkinan semut itu mutasi dari Pulau Jeju. Kami berjanji akan memberikan bantuan kepada Korea Selatan dalam raid ke Pulau Jeju yang akan datang, agar kita bisa membasmi koloni semut yang ada di sana. Tuan Go heran, bantuan apa yang Anda maksud? Alasan kami kesini adalah untuk mengusulkan agar membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik di negara Korea dan Jepang. Maksud Anda ingin membentuk tim gabungan untuk menyerang koloni semut di Pulau Jeju? Benar. Jadi dulu, di Pulau Jeju itu, sebuah gerbang rank S pernah terbuka, dan tidak ada yang berhasil menyelesaikannya. Kondisi sekarang, masih banyak koloni semut yang masih hidup. Kini sudah tidak ada lagi orang yang tinggal di Pulau Jeju, dan berkali-kali raid skala besar pernah dilakukan, tetap saja tidak membuahkan hasil yang baik. Tuan Go lalu berkata, saya yakin kalau hunter terbaik di Jepang dapat dipercaya, tapi masuk ke Pulau Jeju adalah sesuatu yang berbahaya. Aku sadar bahayanya, oleh karena itu kami sudah menyiapkan rencana yang sesuai. Penerjemah itu memberi Tuan Go data yang sudah mereka analisa. Ini adalah data yang kami kumpulkan ketika mempelajari para semut. Ryuji berkata,
Setiap semut setara dengan hunter-hunter terbaik, tapi mereka punya kelemahan yang fatal, yaitu umurnya. Semut-semut itu hanya memiliki umur 1 tahun saja. Dengan kata lain, jika kita bisa membunuh ratu semutnya, semua semut akan mati dalam 1 tahun, dan Pulau Jeju akan terbebas dari mereka. Itu terdengar realistis, tapi tentara semut yang jumlahnya ribuan pasti menjaga ratunya. Ini sama saja dengan melawan tentara semut. Tuan Go lalu berkata, apakah Anda sudah mengetahui kalau tentara semut akan rela berkorban untuk menjaga ratunya? Tentu saja, kami harus menembus pertahanan ribuan tentara semut, tapi akan berbeda ceritanya jika semut tentara meninggalkan sarangnya. Apa itu bisa dilakukan? Aku sudah mengamatinya. Kejadian itu pernah terjadi 3 kali. Ketika hunter Korea mendarat di Pulau Jeju untuk raid, semua semut tentara pergi meninggalkan sarangnya dan mengerumuni para hunter. Hal ini sudah dikonfirmasi kebenarannya dengan teknik pendeteksi sihir yang kami miliki. Kalian bisa melihat datanya. 10 hunter yang di guildku, termasuk diriku, berencana untuk mengikuti raid di Pulau Jeju yang akan datang. Mereka akan segera menyusul ke sini. Kami akan menjadi umpan untuk menarik perhatian tentara semut, dan hunter dari Korea akan menghadapi Ratu Semut. Para anggota asosiasi kaget mendengar 10 hunter rank S termasuk Ryuji akan ikut raid. Tapi Tuan Go terus berpikir, kalau 10 hunter rank S menjadi umpan, pasti dalam sarang akan tersisa beberapa tentara semut saja. Ini cukup realistis. Ryuji lalu meneruskan perkataannya. Hunter rank S kami akan dibagi beberapa tim dan menyerang dari segala arah. Saat Ratu sudah sendiri di dalam sarang, hunter rank S dari Korea akan menyusup menggunakan helikopter dan kemudian segera membunuh ratunya dan kembali lagi keluar pulau dengan helikopter yang sama. Kalau rencananya seperti itu, pasti ada kemungkinan bisa berhasil. Tapi kenapa Ryuji rela membantu kami, bahkan mengirim semua hunter rank S-nya dan hanya menyisakan 1 orang? Ternyata di sisi lain, Ryuji memiliki niat tersembunyi. Semua hunter kelas negara memiliki rekam jejak telah menyelesaikan Get Rank S. Kalau dilihat dari performaku, setelah raid ini sukses, seharusnya aku mendapatkan titel sebagai hunter kelas negara. Tidak ada alasan bagi Korea untuk menolak bantuan kami. Walaupun bukan jalan yang terhormat, semua itu akan kulakukan demi mendapatkan titel sebagai hunter kelas negara. Tuan Go masih bimbang menerima bantuan mereka. Jika dibandingkan Jepang, Korea hanya memiliki 8 hunter rank S, tapi aku dan Beonggu sudah pensiun. Jadi hanya akan ada 6 hunter rank S saja. Masalahnya apakah bisa kita mengalahkan Ratu Semutnya? Tapi itu mungkin saja jika Sung Jinwoo yang bisa menyelesaikan danger rank A seorang diri dibantu oleh hunter rank S lainnya. Kita juga tidak punya banyak waktu lagi sebelum para semut berevolusi dan terbang ke pulau-pulau lain di Korea. Tuan Go lalu berkata, baiklah, setelah kami mereview data dan penjelasannya, kami akan menyetujuinya. Kami akan mengirim, rencana operasi raid ini akan dimulai. Kita kembali ke perjalanan Sung Jinwoo. Kini ia dan Esil sudah berada di lantai 100. Level Jinwoo kini sudah mencapai 93. Terlihat tempat ini dipenuhi awan kabut yang hitam dan reruntuhan gedung, dan tidak ada satupun iblis di area sini. Dari udara terlihat sesuatu yang terbang mendekati mereka berdua. Itu pasti raja terakhir di kastil ini. Sosok yang terbang itu adalah seekor naga. Naga itu lalu mendarat. Terlihat sosok menakutkan yang berdiri menunggangi naga tersebut. Dia adalah Raja Iblis Barang. Aura kekuatannya tidak normal. Apakah aku bisa menang melawannya? Bahkan Esil bisa merasakan auranya. Dia sampai merinding. Hawa pembunuh ini sangat gila. Aku baru pertama melihat Raja Iblis Barang. Dia mengerikan. Iblis itu kuat, apalagi dia menunggangi naga. Ini akan merepotkan. Jinwoo melihat naganya, Wyvern Kaiselin. Setelah kuda Esil, aku baru pertama kalinya melihat makhluk yang bukan iblis di istana ini. Kalau itu bukan iblis, mungkin aku bisa mengekstraknya nanti. Iblis Barang mulai terbang dengan naganya dan mulai menyerang. Dari udara, Iblis Barang mengeluarkan skill Hell's Army. Beberapa portal sihir keluar dari dalam tanah. Dari portal tersebut, keluar berbagai macam iblis tingkat tinggi. Pasukan iblis dengan jumlah ratusan kini berdiri di hadapan Jinwoo. Apa ini? Iblis yang keluar dari portal setidaknya rank A, dan jumlah mereka lebih dari 100. Tidak, ini mungkin ribuan. Esil panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Sung? Iblis itu mulai datang menyerang. Jinwoo masih terdiam. Esil panik. Tuan Jinwoo, lakukan sesuatu. Belum, Jinwoo terus terdiam. Ketika para iblis itu sudah dekat, Jinwoo mengaktifkan skill Domain of the Monarch. Sekarang, keluarlah bayanganku. Para iblis yang terus mendekat dengan cepat ditusuk oleh prajurit bayangan yang baru keluar. Beberapa iblis pun tumbang oleh prajurit bayangannya. Ini mengagumkan, ucap Esil. Feng, Iron, Ikris, dan Tas mulai menyerang. Mereka memimpin para prajurit bayangan yang lain.
Tank sudah semakin kuat dengan status barunya. Ia mulai menyerang. Iron mulai menebas kaki para iblis yang berukuran raksasa. Iblis datang dengan kelincahan dan permainan pedangnya. Tas dari belakang mengeluarkan semua sihir andalannya. Sebagian pasukan iblis tumbang sebelum bisa mendekati Jinwoo. Hebat sekali kekuatan Tuan Sung Jinwoo. Walaupun aku menemaninya, aku baru melihat pertarungannya. Tapi lawannya sekarang adalah Raja Iblis Baran, penguasa di tempat ini. Dan dia adalah seorang penjajah. Aku sekarang bingung. Aku harus memihak ke siapa? Iblis Baran terlihat tersenyum melihat kekuatan Jinwoo. Dari atas, Iblis Baran mengeluarkan sihir dari dalam mulutnya. Sihir itu lalu disemburkan ke langit. Seketika langit menjadi lebih hitam. Dan dari gumpalan awan hitam, sengatan petir bermunculan menyerang ke segala arah. Jinwoo dengan cepat melindungi Exil. Ini bukan petir biasa. Aku tahu sihir ini. Petirnya bisa menyengat prajuritku. Kalau aku tidak bisa menghentikan sihir ini, prajuritku akan mudah dihancurkan. Manaku juga akan cepat habis. Jinwoo segera melompat menaiki kastil dan mengincar naganya. Tapi Iblis Baran tidak membiarkan Jinwoo. Iblis Baran menghentikan pergerakan Jinwoo. Iblis Baran lalu mengayunkan pedangnya. Jinwoo terhempas dengan cepat dan terjatuh dengan keras. Jinwoo kini terpojok. Baru saja ia sadar, ia melihat Iblis Baran bersiap menyemburkan kekuatan dari dalam mulutnya. Dengan cepat sihir itu menyemburkan ke arah Jinwoo. Jinwoo segera bangkit dan berlari. Serangan itu terus mengikuti pergerakan Jinwoo. Jinwoo terdesak. Sebuah semburan api tiba-tiba menghentikan serangan Iblis Baran. Tas ternyata membantu Jinwoo dari jauh dengan serangan apinya. Kini api tas dan sihir Iblis Baran saling bertabrakan. Jinwoo berhasil selamat. Serangan api tas sepertinya lebih kuat. Apinya berhasil menahan serangan Iblis Baran dan merubah arah serangannya. Kini api dari tas mengarah kepada naga. Sepertinya memberikan bola sihir kepada tas adalah pilihan yang tepat. Naga itu pun berhasil ditumbangkan. Iblis Baran ikut terjatuh. Raja Iblis Baran terlihat kesal. Dari jauh Jinwoo berkata, "Akhirnya kamu turun juga. Aku sudah lelah melihatmu dari bawah." Dari kepulan asap, Iblis Baran muncul dan langsung menyemburkan serangan dahsyat dari mulutnya. Hymn of Protection. Tas lagi-lagi datang dengan cepat menahan serangan tersebut. Sial, iblis itu tidak memberiku waktu untuk mengisi manaku. Manaku semakin berkurang. Semakin tinggi rank prajuritku, semakin besar mana yang harus kukeluarkan untuk meregenerasi bayanganku. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum manaku habis. Iron datang menyerang Iblis Baran. Tapi dengan mudah, kampak Iron dihancurkan dengan sekali pukul. Kepala Iron ditusuk. Serangan sihir dikeluarkan dari pedang Iblis Baran. Iron pun tumbang. Igris dengan pedangnya datang melompat. Satu tebasan Igris dilancarkan, tapi dengan mudah pedangnya berhasil ditahan oleh Iblis Baran. Igris lalu diberikan semburan sihir tepat di depan tubuhnya. Igris pun tumbang. Dari arah lain, Jinwoo diam-diam menyerang. Skill Vital Strike dipakainya, tapi Iblis Baran dengan mudah menangkis. Dengan cepat kepala Jinwoo dicengkram. Jinwoo terdesak. Pedang Iblis Baran kini siap menebas tubuh Jinwoo. Dengan cepat Iron dan Igris dibangkitkan lagi dan segera menghentikan pergerakan pedang Iblis Baran. Iblis Baran lengah. Jinwoo menusuk tangannya dengan dagger. Pedang Igris kini juga berhasil menembus tangan Iblis Baran yang satunya. Iblis Baran terlalu kuat. Ia murka dan mengeluarkan pancaran energi yang besar dari tubuhnya. Igris dan Iron hancur. Jinwoo terhempas oleh energinya. Dari arah jauh, kini Iblis Baran mengeluarkan dua bilah pedangnya. Jinwoo juga dari arah berlawanan mengeluarkan dua daggernya. Kini mereka siap bertarung dengan senjata andalan masing-masing. Pergerakan yang cepat diperlihatkan oleh keduanya. Iblis Baran menyerang. Jinwoo berhasil menangkis arah serangannya. Skill Vital Strike diaktifkan lagi. Jinwoo balik menyerang. Tapi Iblis Baran bisa mengimbangi pergerakan Jinwoo. Di sela pertarungan, dari arah dekat, lagi-lagi Iblis Baran mengeluarkan sihirnya dan siap menyembur. Sial, dari jarak sedekat ini mengerikan. Semburan itu pun dilancarkan. Dengan refleks yang cepat, Jinwoo berhasil merubah arah serangannya dengan dagger. Jinwoo terpental. Dua daggernya sampai terlepas dari genggaman. Jinwoo sangat panik. Dengan cepat Iblis Baran mendekat dan menyerang dengan dua pedangnya. Jinwoo kuat. Ia berhasil menahan serangannya dengan tangan kosong. Sial, kekuatannya besar. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Iblis Baran membuka lagi mulutnya dan siap menyemburkan serangan sihir. Jinwoo diambang kematian. Ia kini tak mampu lagi berbuat apa-apa. Dari arah jauh, sebuah serangan kecil mengenai kepala Iblis Baran. Serangan Iblis Baran kepada Jinwoo lalu terhenti. Ternyata itu adalah serangan Exil yang melempar senjatanya. Raja Iblis Baran kesal. Jinwoo bergerak cepat. Sekarang saatnya. Dengan status kekuatanku dan skill Dominator Touch milikku yang sekarang meningkat, harusnya aku bisa. Jinwoo mengaktifkan skill Dominator Touch. Jinwoo memutar tangan Iblis Baran dengan sekuat tenaga. Kombinasi serangan itu pun berhasil mematahkan tangan Iblis Baran. Iblis Baran terkejut dengan serangan itu. Akan kuakhiri ini. Jinwoo memberikan pukulan pada dagunya. Gelombang energi yang besar dari pukulan Jinwoo membuat kepala Iblis Baran terlepas dari tubuhnya. Exil dari jauh tak percaya melihat semua ini. Iblis Baran pun tumbang dan tak mampu bergerak lagi.
Pesan dari sistem muncul, Raja Iblis Baran berhasil dikalahkan. Anda mendapatkan jiwanya. Misi berburu jiwa iblis bagian kedua telah selesai. Jinwoo terkapar, Ezil menghampirinya. Tak lama Jinwoo tersenyum dan berkata, Ezil, pergilah dan beritahu ayahmu. Sekarang Klan Raditz ada di peringkat pertama. Ezil terkejut mengetahui fakta ini. Tak lama cahaya terang merubah langit yang gelap. Level Sung Jinwoo kini sudah mencapai 97. Selesai pertarungan, para prajurit bayangannya mengumpulkan iti mana dari setiap iblis. Hadiah lalu diberikan setelah mengalahkan Raja Iblis Baran. Item pertama yang Jinwoo dapatkan bernama Demon King Longsword, sebuah pedang yang dipenuhi kekuatan Raja Iblis yang dapat mengeluarkan efek sihir petir di area tertentu. Item kedua yang diperolehnya adalah Demon King Dagger, sebuah dagger yang dapat menambah kekuatan sebanyak 220. Ketiga, Jinwoo mendapatkan 2 buah tanduknya. Item keempat adalah Demon Monarch Ring. Itu adalah sebuah cincin yang bisa menambah sense dan kepintaran. Item itu merupakan satu dari 3 set Demon Monarch. Dan kini Jinwoo telah sempurna memiliki set Demon Monarch. Akhirnya dengan cincin ini, aku bisa menggunakan semua efek kekuatan Demon Monarch. Ini mengagumkan. Tapi item yang sangat kuinginkan adalah ini. Item kelima yang ia dapatkan dan sangat ia inginkan, kini dipegangnya. Item itu bernama Fury Fit, Blood of the Demon King, salah satu bahan sihir yang terbuat dari darah iblis monarch yang telah dimurnikan. Item ini adalah bahan terakhir untuk membuat ramuan Holy Water of Life yang Jinwoo ingin buat untuk menyembuhkan ibunya. Sekarang Jinwoo sudah mendapatkan ketiga bahannya. Dari jauh Ezil melihat Jinwoo. Apa kamu baik-baik saja Tuan Sung? Apa yang sedang kau lakukan? Di sana Jinwoo ternyata langsung melakukan crafting, yaitu proses pencampuran ketiga bahan. 3 bahan itu lalu disatukan oleh energi sihir. Terlihat proses sedang berlangsung. Standar sistem muncul. Tingkat kesuksesan dan jumlah item yang bisa dibuat tergantung dari status kepintaran milik Anda. Waktu terhitung mundur. Apa ini? Kalau aku tahu dari awal, aku akan menaikkan semua statusku untuk kepintaran. Jinwoo cemas. Apa aku bisa membuatnya? Dari belakang Ezil datang dan menghampiri Jinwoo. Kau sedang crafting rupanya. Kalau Tuan Sung yang membuatnya, aku yakin akan berhasil, ucap Ezil menyemangati Jinwoo. Waktu terus berjalan mundur, Jinwoo terus berharap. Waktu crafting selesai, pesan dari sistem muncul. Crafting successful. Anda mendapatkan Holy Water of Life sebanyak 6 item. Jinwoo terlihat sangat gembira. Akhirnya perjuanganku tidak sia-sia. Bahan sihir itu pun masih tersisa, kecuali Spring Water of Lecoing Forest. Bahan itu habis tak tersisa. Item Holy Water of Life kini sudah berada di tangannya. Jadi ini ramuan itu, sebuah ramuan sihir yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan cara meminum habis isi ramuannya, dan efek penyembuhan langsung terjadi. Semoga ramuan ini bisa menyembuhkan penyakit ibu. Aku ingin cepat-cepat ke rumah sakit dan mencobanya. Dari jauh, Iron kini membawa mayat naga tunggangan iblis Baran. Ia lalu menyerahkannya kepada Jinwoo. Jinwoo tersenyum. Sekarang kamu lebih cerdas, Iron. Baiklah, aku mengerti. Prajurit lain memberinya jempol. Iron merasa bangga. Jinwoo mendekati mayat naga dan berkata, bangkitlah. Sebuah aura kekuatan hitam keluar dari mayat naga. Naga itu berhasil diekstrak. Ezil kaget dengan kemampuan Jinwoo. Itu naga yang tadi, kenapa bisa bangkit lagi? Jinwoo tersenyum dan berkata, seperti dugaanku, naga ini bukan iblis. Jinwoo lupa namanya tadi. Ia berpikir lalu berkata, sekarang namamu Kaisel. Naga itu langsung terbang. Ezil lalu berkata, kalau dengan naga itu, kita bisa menuruni lantai dengan cepat, Tuan Sung. Jinwoo berpikir dalam hati, apakah aku harus menuruni semua lantai satu persatu? Ini akan lama, aku ingin cepat pergi ke rumah sakit. Tak lama pesan dari sistem muncul. Misi berburu jiwa iblis bagian kedua telah selesai. Hadiah misi akan diberikan. Hadiah pertama adalah bonus status sebanyak 30. Kedua, Anda mendapatkan gelar sebagai Demon Hunter atau pemburu iblis. Dan hadiah terakhir adalah sebuah batu rune bernama Shadow Exchange. Jinwoo bertanya-tanya, skill apa yang tertanam di dalamnya? Ini berhubungan dengan status jobku. Jinwoo memegang batu rune itu dan segera menghancurkannya. Sebuah skill baru pun diperolehnya, yaitu Shadow Exchange level 1. Skill ini bisa menukar lokasi antara player dengan bayangannya. Waktu cooldown 3 jam. Untuk bisa menggunakan skill ini lagi, waktu cooldown akan menyesuaikan dengan level skill. Ini menakjubkan, dimanapun lokasi bayanganku berada, aku bisa berpindah dan bertukar posisi dengan mereka. Aku akan mencobanya sekarang. Ezil, maafkan aku tidak bisa mengantarmu pulang ke lantai 80. Aku harus cepat pergi. Tunggu Tuan Sung, kami ingin membuat pesta untuk merayakan kemenangan ini. Mampirlah sebentar. Nanti kapan-kapan saja, aku akan mengunjungimu lagi. Bayangan hitam keluar dari bawah kakinya. Perlahan-lahan bayangan itu menyelimuti seluruh badan Jinwoo. Selamat tinggal Ezil, skill Shadow Exchange diaktifkan. Dengan cepat, tiba-tiba di hadapan Ezil kini telah berdiri seorang prajurit bayangan yang lain. Prajurit itu menggantikan posisi Jinwoo. Terlihat prajurit itu juga bingung. Ezil sedikit kecewa. Posisi Jinwoo kini berpindah ke lokasi bayangan yang tadi. Sekarang ia berada di lokasi di dekat tempat tinggalnya. Aku benar-benar berpindah lokasi. Ini menakjubkan.
Terhitung waktu cooldown untuk bisa menggunakan skill ini lagi. Di sana Jinwoo lalu bergegas pergi. Kaisel keluarlah. Kaisel keluar. Jinwoo lalu menungganginya dan melewati malamnya kota. Dan di sisi lain, di kantor asosiasi, Jinchul dan Tuan Go sekarang sedang membahas rencana raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Ini adalah isi video dari data yang diberikan oleh Jepang. Data ini akurat karena menggunakan kamera pendeteksi sihir dari satelit yang dimiliki Jepang. Tuan Go lalu berkata, 3 kali raid skala besar yang kita lakukan di sana, semua tentara semut memang meninggalkan sarangnya dan mengerubungi para hunter. Tapi lihatlah, bentuk tubuh semut selalu berubah setiap tahunnya. Ini membuktikan kalau para semut bisa berevolusi setiap generasi, 1 tahun waktu hidupnya, dan akan berbeda bentuk di setiap generasi. Tuan Go terus berpikir, meski aku tidak yakin, tapi karena ini gerbang rank S, pasti ada beberapa penjaga kuat yang menjaga ratu semut. Tuan Go lalu berkata, apakah ada kemungkinan para tentara semut kembali lebih cepat dari rencana yang sudah kita siapkan? Jinchul menjawab, itu mungkin saja, karena para semut mempunyai sinyal untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi Ryuji mempunyai alat pengganggu sinyal para semut, jadi para semut akan kesusahan berkomunikasi. Karena itu tim dari Korea akan lebih aman untuk membunuh ratu semutnya tanpa takut tentara kembali ke sarang. Pembicaraan itu pun selesai. Di sela obrolan, Tuan Go merasakan energi yang besar melewati gedung. Apa yang barusan lewat? Aku merasakan energi yang besar. Energi itu juga dirasakan oleh Baek Yonho yang sedang berada di sebuah tempat minum. Energi besar apa yang barusan lewat? Apa kau merasakannya? Mungkin Choi Jong-in dan Cha Hae-in sedang ribut masalah gaji, ucap seseorang yang sedang bersama Yonho. Yonho sekarang sedang ngobrol dengan seorang hunter rank S tipe healer bernama Min Byung-woo. Ayolah tersenyum sedikit, jangan terlalu serius seperti itu. Tidak, ayo tuang lagi minumannya. Mereka adalah teman akrab, walau begitu, Yonho kadang tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Byung-woo adalah hunter rank S pertama dan satu-satunya yang memilih pensiun tanpa cedera. Sementara gaji seorang rank S sangat tinggi dan dia bukan orang kaya. Aku tidak habis pikir, ucap Yonho dalam hati. Mereka lalu membahas raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Apa kamu benar-benar akan pergi, Yonho? Ucap Byung-woo. Kamu tahu sendiri kekuatan para semut. Jika kita biarkan, bisa-bisa negara kita lambat laun akan hancur. Sejak kapan kau menjadi seorang nasionalis seperti itu? Bagaimana denganmu? Apa kau juga akan pergi? Aku tidak akan ikut. Jika tujuanmu bertemu denganku untuk mengajakku untuk raid, itu percuma saja. Tidak, bukan itu alasanku ingin menemuimu. Aku ingin berjaga-jaga saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Byung-woo terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata, aku akan menjadi guru dan menjadi PNS saja. Dulu aku juga ditawari oleh arsitek Yojin untuk menjadi master di guild yang akan dia bentuk, tapi aku menolaknya. Tempat yang berhubungan dengan darah bukanlah tempatku, karena itu aku memilih untuk mengajar saja. Tubuhnya gemetar. Yonho mencoba merubah suasana. Kenapa kau memilih mengajar sejarah? Mungkin aku aneh, tapi aku menginginkan kalau peperangan hanya ada di dalam buku sejarah saja. Yonho berkata dalam hati, kau itu normal. Mungkin kamilah para hunter yang aneh, yang ingin terus bertarung. Setelah melewati perkotaan dengan Kaisel, Jinwoo sekarang diam-diam masuk ke kamar ibunya di rumah sakit lewat jendela. Jinwoo menatapnya dan berkata, kalau aku gagal, mungkin aku tidak bisa mengembalikan kondisi ibu seperti semula. Ada kemungkinan ibu tidak bisa meminum ramuan ini. Aku juga tidak tahu kondisi tubuhnya jika sudah meminum ramuan ini. Jinwoo ragu. Dia terus berpikir, aku sudah melihat banyak keajaiban yang diciptakan oleh sistem ini. Seharusnya aku mempercayai keajaiban itu sekali lagi ini saja. Aku harus percaya itu. Jinwoo lalu membuka tutup ramuan tersebut dan membantu ibunya meminum. Jinwoo sempat gemetar karena ragu. Aku mohon sembuhlah. Ramuan Holy Water of Life pun diberikan kepada ibunya. Sejenak Jinwoo menatapnya. Ia melihat bekas luka bakar di lehernya. Jinwoo teringat masa kecilnya yang tak sengaja menumpahkan air panas pada ibunya. Aku yang sudah mengakibatkan luka bakar pada leher ibu. Jinwoo merasa sedih jika mengingatnya. Setelah Jinwoo menunggu, ia melihat raut muka ibunya berubah. Ibu sudah tidak pucat lagi. Mungkinkah ibu bekerja? Tapi kenapa ibu belum bangun juga? Tolonglah buka matamu, ibu. Kaulah satu-satunya alasan kenapa aku harus menjadi kuat. Tolonglah bangun, ibu. Biarkan aku yang menggantikanmu. Jinwoo terduduk menunggu di samping ibunya dan terus berharap. Sementara itu Jin-ah di apartemennya sedang belajar. Aku tidak bisa berkonsentrasi. Kenapa ini? Jin-ah lalu pergi ke supermarket dan berniat ingin menjenguk ibunya. Udaranya terasa hangat. Mungkin sebentar lagi musim panas. Jinwoo lalu ketiduran menunggu ibunya. Tak lama terdengar sebuah suara. Jinwoo, apakah itu kamu? Ibunya ternyata berhasil bangun kembali. Mukanya terlihat berseri. Jinwoo terbangun. Ia tidak percaya dengan keajaiban ini. Sudah berapa lama ibu tertidur? Sudah 4 tahun, ibu. Bagaimana dengan Jin-ah? Apakah dia sehat? Dia baik-baik saja. Jinwoo tak kuasa menahan perasaannya. Tangannya gemetar.
Ibunya memegang tangan Jinwoo. Kamu tetap menjaga janjimu. Terima kasih anakku, kamu pasti kesulitan selama ibu tertidur. Jinwoo tak kuasa menahan air matanya. Berita kesembuhan ibu Jinwoo membuat heboh seisi rumah sakit. Mustahil seorang dengan penyakit eternal slumber bisa terbangun. Itu benar dok, keadaannya sangat normal. Bahkan seperti tidak pernah terkena penyakit tersebut. Kesehatannya baik, bahkan bisa berjalan sendiri. Sekarang wali dari pasien meminta untuk segera dipulangkan. Ini menakjubkan, kesembuhannya itu berkat dari mesin medis sihir kita. Kita harus memberitahu dunia tentang berita ini. Jangan dulu izinkan pasien itu untuk pulang. Kita belum bisa pastikan kondisi tubuhnya. Aku sudah berusaha mencegahnya agar jangan dulu pulang. Tapi wali pasien ini bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang hunter rank S ke-10 di Korea. Apa kau yakin? Dokter itu sedikit takut. Kalau begitu turuti saja kemauannya. Tak berselang lama, Jin Ah pun sampai di kamar ibunya. Putriku sudah tumbuh besar. Jin Ah terharu melihat ibunya sudah sadar. Ia tak percaya dengan keajaiban ini. Mereka lalu berpelukan. Jinwoo berkata dalam hati, usahaku tidak sia-sia. Semua kesulitan yang aku hadapi memberiku sebuah momen berharga ini. Jinwoo berpikir lagi, tapi selama aku bekerja sebagai hunter, apakah aku terlalu menjauhi mereka? Aku tidak mau jauh lagi dari mereka. Jinwoo kini sedang sendiri di luar rumah sakit. Ia mengecek handphonenya. Selama aku di Istana Iblis, sudah banyak panggilan tidak terjawab. Tapi kalau penting, mereka akan menghubungiku lagi. Ia juga kaget melihat berita hari ini. Aksinya yang menunggangi Kaisel ternyata membuat heboh seisi kota. Tak lama sebuah nomor baru menelponnya. Hunter Sung Jinwoo, ini Go Gunhye dari Asosiasi Hunter. Ketua menghubungiku. Ada apa ini? Ada apa ketua? Aku yakin kamu sudah mendengar beritanya. Berita apa yang ketua maksud? Aku tidak mengerti. Mungkin yang ketua maksud tentang Kaisel. Masalah apa tuan? Aku baru kembali dari tempat yang tidak ada sinyal sama sekali. Aku tidak tahu berita apapun. Sepertinya kamu belum tahu. Kalau boleh, aku akan mengunjungimu Hunter Sung Jinwoo. Tidak tuan, lebih baik aku saja yang ke kantor asosiasi. Jinwoo segera mendatangi kantor asosiasi. Mereka bertemu, Tuan Go langsung bilang, kita akan raid ke Pulau Jeju 4 hari lagi untuk menyingkirkan koloni semut yang ada di sana. Kami sangat membutuhkan bantuanmu Hunter Sung Jinwoo. Seluruh masyarakat menginginkan untuk mengambil alih kembali Pulau Jeju. Apa kamu bersedia membantu? Jinwoo berpikir, ia berkata dalam hati, biasanya aku akan menyetujuinya karena tempat itu banyak sekali monster tingkat tinggi. Tapi aku teringat keluargaku, aku tidak ingin jauh lagi dari mereka. Jinwoo belum sempat menjawab, ia tiba-tiba merasakan aura kekuatan yang besar. Ada apa Hunter Sung Jinwoo? Sepertinya aku merasakan ada hunter yang sedang bertarung di area dekat sini. Tuan Go tersenyum dan berkata, seperti biasa, sensemu itu sangatlah hebat. Dengan jarak sejauh ini, kau bisa menyadarinya. Sekarang, para hunter rank S sedang melakukan pemanasan di area Gin untuk persiapan raid. Tak hanya hunter dari Korea, hunter Ryuji, dan hunter rank S lain dari Jepang akan ikut andil dalam raid kali ini. Ryuji, aku tahu nama itu. Ia adalah hunter terbaik di Jepang. Di area Gin, ternyata sedang ada latihan tanding antara Baek Yeonho dan seorang hunter rank S dari Guilfam. Dia adalah seorang master bernama Ma Dongwook. Guilfam adalah salah satu dari 5 guild besar di Korea yang aktif di daerah Honam. Guild ini ada di peringkat 4 di bawah Guild Hunters, White Tiger, dan Reaper. Dongwook berkata, Master Baek Yeonho, pemuda sepertimu harusnya masih bisa menambah kekuatan seranganmu. Aku bukanlah seorang master Tuan Ma. Mereka mulai bertarung lagi. Mata Yeonho berubah merah. Ia datang menyerang. Dongwook berhasil menahan, memegang pundaknya, dan mengincar kaki Yeonho. Teknik itu pun berhasil membuat tubuh Yeonho terjatuh. Yeonho bangkit dan kembali beradu kekuatan. Mereka tersenyum, ini menyenangkan. Mereka langsung saling baku hantam ke semua penjuru Gin. Tak lama Tuan Go dan Jinwoo datang ke area. Energi sihir yang kau rasakan sepertinya berasal dari mereka. Jinwoo melihat pertarungan mereka. Ia lalu berkata, Hunter Baek Yeonho sedikit demi sedikit sedang didorong mundur. Tapi kalau Baek Yeonho sedang serius, Ma Dongwook tidak akan bisa menang, ucap Jong-in yang juga berada di sana. Sudah lama tidak bertemu Hunter Sung Jinwoo. Apa yang kau katakan tadi? Apakah Hunter Baek Yeonho menganggap remeh Hunter Ma Dongwook? Bukan begitu. Jika banyak orang seperti ini, Yeonho akan susah mengontrol kekuatannya. Ia terkadang tidak bisa membedakan lawan dan kawan. Jika Yeonho serius, ia bisa berubah menjadi binatang buas. Tak lama terlihat sekelompok orang yang baru masuk ke dalam Gin. Jong-in bertanya, siapa mereka? Aku baru melihatnya. Ternyata itu adalah sekelompok hunter rank S dari Jepang yang baru tiba di Korea. Mereka adalah Ipei Ijawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Arai Shimizu, dan ketua mereka Goto Ryuji. Siapa hunter yang ada di atas sana? Auranya lumayan juga. Dia adalah Hunter Sung Jinwoo. Dia baru-baru ini menjadi seorang rank S.
Ryuji juga melihat Jinwoo dari jauh. Dia terlihat menyembunyikan kekuatan yang besar, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Dia pasti hunter tipe assassin. Hanekawa, sepertinya dia hunter tipe assassin yang lumayan hebat. Apa yang Anda katakan? Dia itu hunter tipe magi. Informasi yang aku dapatkan sudah dibuktikan secara resmi dari asosiasi. Dia seorang hunter tipe magi. Auranya seperti assassin. Aku tidak mungkin salah. Taegyo juga ada di sana. Bukankah itu Sung Jinwoo yang merusak debut Lee Min Sung? Aku baru pertama melihatnya langsung. Aura kekuatan di game mendadak berubah. Ternyata ada dia di sini, ucap Cahaein. Para Hunter S dari Jepang penasaran dengan aura Jinwoo. Dia Hunter S ke-10 kan? Jangan bicara denganku Ishida, aku bisa-bisa muntah karena mencium bau para Hunter. Ternyata orang ini mirip dengan Cahaein yang sensitif terhadap bau Hunter. Ia melihat Haein dan berkata, sepertinya hidungnya sensitif juga sama sepertiku. Tapi kalau dengan sapu tangan saja, berarti sense-nya di bawah levelku. Aku ingin ngobrol, tapi aku tidak bisa bahasa Korea. Yongho dan Dongwook terus berlatih. Dari jauh penerjemah bilang kepada Ryuji, jadi para hunter itu yang terbaik di Korea. Sepertinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kita. Tapi aku melihat ada satu yang kuat. Penerjemah itu melihat ke arah Cahaein. Setidaknya ada satu hunter yang berguna di sini. Ryuji berkata, Cahaein dan Gogunhei itu sebanding dengan member terbaik kita. Dari samping, ternyata ada yang mendengar pembicaraan mereka. Hei penerjemah, apa yang kau katakan tadi? Kau bilang hunter Korea tidak berguna. Kamu pikir aku tidak mengerti bahasamu? Aku pernah belajar bahasa Jepang waktu sekolah. Pria ini bernama Park Jong-soo, seorang hunter rank A yang merupakan master dari Guild Knight. Guild Knight merupakan guild yang aktif di daerah Yeongnam, salah satu dari 5 guild besar di Korea. Walaupun guild ini masternya bukan rank S, tapi guild ini mempunyai hunter rank A terbanyak di Korea. Kalian ini siapa? Ucap Hanekawa. Asisten Jong-soo bilang, dia adalah Park Jong-soo, ketua Master Guild Knight. Kau jangan macam-macam. Aku baru mendengar nama itu. Dia memang bukan rank S, hanya rank A. Tapi kau jangan meremehkannya. Guild kami mempunyai hunter rank A terbanyak di Korea. Apa kalian ikut dari ke Pulau Jeju juga? Bukannya hanya hunter rank S saja. Kita tidak bisa mengandalkan hunter rank A untuk misi sepenting ini. Bicara apa kau sialan? Hanekawa hentikan, jangan mencari gara-gara di sini. Jong-soo sedikit memancing. Sudahlah, seseorang yang hanya menjadi penerjemah tidak akan tahu keadaan yang sekarang dan raid yang akan datang. Hanekawa mendengarnya. Apa kamu mau memeriksa kekuatanku dengan matamu sendiri? Aku perkenalkan lagi diriku. Namaku Hanekawa. Aku adalah seorang hunter rank A. Jong-soo sedikit terkejut. Kamu itu hanya seorang penerjemah wanita. Jangan meremehkan kami. Apa kau takut? Jangan-jangan kau itu bukan hunter tipe petarung. Dari jauh Jong-in melihat dan berkata, sepertinya ada yang sedang siap latih tanding. 2 hunter rank A akan berhadapan. Baiklah, jika kau ingin latih tanding, ayo kita buat peraturan sendiri daripada saling menghajar satu sama lain. Peraturannya mudah, siapa yang bisa memegang lengan musuh duluan akan menjadi pemenangnya. Menarik juga, kalau langsung menyerang, pasti tanganku langsung dipegang, dan aku akan kalah. Peraturan dengan permainan otak ini menarik. Aku setuju. Apa kau yakin? Siap bertarung dengan kuda-kuda seperti itu? Jangan khawatir, aku tidak perlu repot-repot mengeluarkan tanganku untuk bisa menang. Percaya diri sekali kau. Ayo kita mulai. Hanekawa bergerak cepat menyerang. Serangannya bisa dihindari oleh Jong-soo. Sial, akan kubongkar tipu murahanmu. Dengan cepat tangan Hanekawa terdorong. Ia pun kaget. Apa ini? Kau terkejut. Itu bukanlah serangan, tapi sedikit dorongan. Kau terlalu percaya diri. Burungmu mau lepas. Lihatlah. Sialan kau. Sekarang saatnya. Hanekawa menyerang. Tapi tanpa diduga, Jong-soo lebih cepat darinya. Jong-soo berhasil memegang tangannya duluan. Kamu sangat lambat, penerjemah. Apa yang barusan tadi? Jong-soo lalu berkata, aku sadar, kamu itu hunter yang sembunyi di belakang tanker. Dan juga pengalaman bertarungmu melawan manusia tidak ada. Ada banyak masalah di Korea. Akan ada posisi di mana kamu harus melawan manusia walaupun kamu tidak menginginkannya. Kamu bisa mati kalau tidak melawan. Pergerakan manusia punya pola yang lebih rumit. Ryuji terkesan, tontonan yang hebat. Tadi itu duel yang menarik. Hanekawa, bisakah kau menyampaikan pesan yang akan kukatakan di depan semua orang? Baiklah. Ryuji mulai berbicara dan Hanekawa bilang, untuk membangun kepercayaan satu sama lain, kami memiliki usul untuk seluruh hunter Korea. Bagaimana kalau kita latihan tanding sesama hunter rank S dengan pertarungan yang sama seperti tadi? Tuanku dan Jinwoo datang. Sepertinya mereka ingin menguji kemampuan kita. Baiklah, lakukan saja. Tapi hunter tipe magi dan bukan petarung tidak bisa diikut sertakan karena akan susah menilai kemampuannya. Yonho dengan semangat berkata, ayo kita tambah peraturannya. Siapapun yang bisa menyentuh punggung musuh atau membuatnya tidak sadar dianggap sebagai pemenang. Dan kita ganti dari pertarungan 1 lawan 1 menjadi pertarungan tim. Hanekawa menjelaskannya kepada Ryuji. Aku mengerti, jadi tim pertama yang bisa membuat musuh tidak sadar akan mendapatkan keuntungan. Ini cukup adil, kalau hanya memegang tangan saja, hunter tipe assassin bisa diuntungkan. Baiklah, aku setuju.
Mereka pun bersiap bertarung. Dari tim Korea, terdiri dari Baek Hyun-ho, Ma Dong-wook, Cha Hae-in, dan Lim Tae-gyu. Sedangkan di kubu tim Jepang, ada Kenzo Tanaka, Minori Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Tawata. Jinwoo dari jauh berkata, sepertinya Ryuji tidak ikut berpartisipasi. Sepertinya dia ingin menilai kemampuan kami. Walaupun begitu, pertarungan ini akan menarik, karena ini pertarungan sesama Hunter NS. Mereka kini sudah saling berhadapan. Baek Hyun-ho dan Ma Dong-wook, aku sudah tahu seberapa kuat mereka. Aku melihat pertarungan mereka tadi. Tapi Baek Hyun-ho, aku merasa dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Aku harus berhati-hati. Wanita itu akan menjadi lawanku. Semoga mereka tidak serius melawanku. Dong-wook tersenyum dan berkata, ayo kita mulai. Aku terkejut, Ma Dong-suk bisa berubah menjadi raksasa. Dia seorang yang menikmati pertarungan. Aku sangat tertantang sekarang. Dong-wook dan Tanaka mulai bertarung. Pukulan mereka menghasilkan gelombang kekuatan yang besar. Hoshino dengan cepat datang melawan Tae-gyu. Sial, dia cepat, aku harus menjaga jarak. Dari tangan Tae-gyu dikeluarkan beberapa busur panah sihir. Rasakan ini, Magic Arrow. Sebuah panah sihir dilemparkan ke arah Hoshino. Sial, hampir saja, serangan itu cepat dan kuat. Serangan Tae-gyu kini membuat terdesak tim Jepang. Kita harus segera menghentikan sihir panah ini. Hoshino, cepat kalahkan dia. Tuan Go terkesan dari jauh berkata, gedung ini sudah diperkuat dengan batu permata sihir terkuat, tapi Hunter-Hunter ini sudah mengacak-acak ruangan ini beberapa detik saja. Hyun-ho berubah wujud dan datang menyerang. Kumamoto berkata dalam hati, peraturan ini konyol, aku tidak akan mengikutinya. Aura pembunuh dikeluarkannya. Hyun-ho dengan cepat menyerang. Kumamoto berhasil menghindar. Sial, aku merasakan hawa membunuh darinya, tapi kenapa dia malah mundur? Sepertinya aku gugup, aku memang tidak cocok jadi hunter. Sepertinya dia itu pengecut, dia tidak terlalu agresif. Kalau kalian meremehkanku seperti tikus percobaan, kalian salah besar. Akan kukeluarkan sedikit saja kekuatanku. Kedua tangannya berubah putih, dengan mata yang lebih tajam. Kumamoto melihat dari jauh. Apa itu? Matanya berubah, dia menakutkan. Aku tidak ingin menghadapinya. Hyun-ho datang menyerang. Dengan kuku yang tajam, dia menyerang, tapi berhasil dihindari Kumamoto. Mereka semua monster. Pertarunganku yang sebelumnya terkesan seperti permainan bocah. Pertarungan pun terus terjadi. Sebuah ledakan besar dihasilkan. Dong-wook berhasil dikalahkan. Sepertinya dalam pertarungan adu kekuatan, akulah pemenangnya. Sial, aku tidak percaya aku bisa dibantingnya. Di sisi lain, Tae-gyu juga terhempas dengan keras. Aku menang, bukan? Sekarang terasa sulit. Aku harus menghadapi 3 orang. Cha Hae-in dan Tawata masih bertarung. Serangan apa ini? Kupikir dia hanya cepat saja. Aku tidak bisa menebak pola serangannya. Akulah Cha Hae-in, sang penari. Gerakan yang lincah seperti penari dan mampu mengalahkan musuh dengan sangat cepat. Serangan Hae-in terus dilancarkan ke segala arah. Tawata terdesak. Sialan kau. Tawata balik menyerang. Hae-in lebih cepat dan menyerang balik. Topinya sampai terlepas. Dengan cepat, Hae-in bergerak ke belakang. Touch. Aku menang. Aku harus segera membantu hunter baik. Dari arah belakang, Kumamoto datang menyerang Hae-in. Akan kukalahkan wanita ini. Dengan refleks yang cepat, Hae-in menyerangnya secara bertubi-tubi. Dari jauh para hunter Jepang bilang, apa kau lihat serangan yang barusan? Itu Gatling gun. Pukulannya tidak terhitung sekali serang. Cha Hae-in panik. Sial, seranganku terlalu berlebihan. Kumamoto sekarang marah. Matanya berubah mengerikan. Aura pembunuh yang semakin besar dikeluarkannya. Para hunter dari Jepang berkata, ini akan menakutkan. Jika dia sudah marah, kepribadiannya akan berubah. Dia tidak akan berpikir jernih. Akalnya akan hilang. Dia tak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa menyelesaikan Denjin Rank B seorang diri dengan kepribadian itu. Ryuji juga berkata, ini bahaya. Segera hentikan jika tim Korea akan terluka parah. Aku hanya ingin menguji mereka saja. Kumamoto datang menyerang Hae-in. Serangannya kuat dan cepat. Lantai di sana hancur dengan sekali serang. Beruntungnya Hae-in masih bisa menghindar. Sial, serangannya cepat. Aku tidak bisa mengikuti pergerakannya. Hae-in terpojok. Sebuah ledakan besar terjadi. Serangan Kumamoto dengan cepat dihentikan Jinwoo. Walau ini latihan tanding, tapi hawa membunuhnya terlalu tinggi. Izinkan aku membantumu, Hae-in. Kumamoto semakin marah. Sialan kau. Tapi pergerakan Jinwoo lebih cepat. Jinwoo berhasil membuatnya terjatuh. Dari jauh Ryuji berkata kepada Hanekawa, gerakan itu bukanlah gerakan seorang hunter magi. Iya, aku sadar, tapi informasi yang kudapatkan langsung aku terima dari Asosiasi Hunter Korea. Kita harus cari tahu sendiri. Tim Korea harus dipaksa mengakui kekuatan tim Jepang. Hyun-ho kalah. Dalam hatinya berkata, meski aku berubah wujud, tidak akan merubah banyak. Mereka kuat. Hanekawa lalu menghampiri Jinwoo. Tuan Hunter, ada pesan dari Ryuji yang ingin kusampaikan. Ryuji lalu mendekati Jinwoo. Namamu Sung Jinwoo bukan? Apa Anda berkenan untuk latih tanding 1 lawan 1 denganku? Jinwoo melihatnya dan tersenyum.